Menjebak ini ya. Kenapa Pak, Bu? Menjebak. Menjebak ya Bu? Iya. Jadi jawabannya apa, Bu? Saya kemarin juga bingung. D. Fokus pada B. praktik. Delta. Ya, belajar kemitraan baru. Holistik. Apa itu holistik Pak, Bu? Menyeluruh. Menyeluruh, baik. 1 dan 3. 1, 3, 4. Silakan Bapak Ibu. B. Jawabannya apa? Bravo. Bravo. B. 1. Pembelajaran holistik adalah terbentuknya manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya. Terus materi pembelajaran holistik menekan pada pemahaman secara kontekstual. Salah ya. Ini masuk pengertian yang lain. Materi pembelajaran holistik mengandung kesatuan jasmani, rohani, mengatakan tidak menyeluruh. Terus evaluasi pendidikan holistik mementingkan tercapainya perkembangan anak-anak dalam ilmu. Media pembelajaran menekankan pada aspek motor itu. Ya, berarti jawabannya adalah B. 3 dan 4. Holistik, Bapak Ibu, dipelajari, dibuka berulang-ulang, sambil makan, diingat-ingat holistik. Oke? Ya, Bu. Ya, terus kemudian scientific. Ini di sini. Ini sudah saya lompat-lompat Bapak Ibu ya, mohon maaf nggak urut. Nanti Bapak Ibu bisa belajar lagi nggak? Karena waktunya sudah sudah jam 4, sudah waktunya saya keluar dari kantor. Selanjutnya scientific. Silakan mengamati. Mengkomunikasikan hasil. Dari mana Bapak? Iya, dari mana? Mengumpulkan. Dari mana Ibu jawabannya? Kemampuan berpikir sistematis. Mana kata-kata yang jawabannya A? Mengamati, Bu. Mengamati. Hasil Menyampaikan hasil. Menyampaikan hasil. Analisis data yang telah dilakukan. Menyampaikan hasil Sedikit ya. stimulus dulu. Ibu, silakan diperhatikan lagi soalnya. Ada menyampaikan hasil pengamatan. Menyampaikan berarti mengamatinya udah lewat, menanyanya udah lewat, mengumpulkan udah lewat, mengapresiasikan, komunikasikan hasil. Jawabannya A. Ya, kata-kata itu adalah menyampaikan, menginformasikan. Berarti sama dengan mengkomunikasikan. Siap. Dipelajari lagi Bapak tentang saintifik ya Bapak Ibu. Saintifik, tadi holistik udah, saintifik sekarang waktunya dipelajari lagi. Diberikan contoh-contoh kisi-kisi. Wah, kita udah sampai nomor 100 Bapak Ibu. Insya Allah mudah sekali ya mengerjakan ya. Udah. Betul udah sampai di nomor 100. Diberikan contoh-contoh aktivitas guru di dalam kelas dalam pembelajaran mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah yang tepat dalam penerapan TIPEK. Apa itu TIPEK Bapak Ibu? Teknologi berbasis Menyebutkan asosiasi komunikasi. Teknologi konten. Komputer. Konten. Iya. teknologi konten. Teknologi. Terus kemudian pedagogi and content knowledge. Silakan dibaca lagi nanti ya. Pokoknya kadang-kadang ada kata-kata tipek itu dipahami. Oke. Silakan dibaca Bapak Ibu ini, soalnya panjang banget. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan hasil. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasi. Jawabannya adalah Jawabannya Bapak Ibu ya. Dihafalkan langkah-langkahnya, jangan sampai lupa. Mengamati,
Orang itu Menanya, terus lewat didelok. Kalau tujuannya kita lihat gitu ya. Kalau orang belum kenal gitu, Bapak Ibu kan dilihat dulu. Lihat, terus kalau udah dilihat baru nanya, halo Bu Andi, apa kabar? Gitu. Ya, kalau udah nanya, pertanyaannya dikumpulkan, hasilnya dikumpulkan, terus kemudian mengasosiasikan informasinya, baru kemudian disampaikan. Disampaikan itu bukan berarti gibah ya, Pak Bu. Oh, Bu Andi kalau Bu Andi itu ternyata sudah dikumpulin informasi terus dirasa nih, oh enggak, kayak gitu. Oke, tapi idealnya begitu. Berarti langkah-langkah spek adalah seperti kalau kita kenalan sama orang. Biasanya kita lihat dulu, habis itu baru tanya. Kalau kita belum lihat tiba-tiba tanya, nah itu salah berarti ya. Lihat dulu, tanya, terus dikumpulin. Habis dikumpulin, diasosiasikan lagi. Nah, baru dikomunikasikan. Oke? Kalau saya ini langkah saintifik ini. Mati. Loh, kok balik lagi ini saintifik ya Allah? Ya, ini mengamati semuanya. Gimana Pak? Ya, mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasi, Sama, Pak. Iya betul, sama Pak. Sama katanya Bapak. Ya, Ya. nanti dipelajarin lagi Pak ya. Sebentar lagi saya selesai kok. Oke, tadi kayak yang awal tadi ya Pak ya. Oke, baik. Selanjutnya di bagian evaluasi atau penilaian di 102. Ciri, tujuan, manfaat penilaian pembelajaran Bapak Ibu harus hafal. Pengertian penilaian itu apa, cirinya itu apa, tujuannya apa, dan manfaatnya apa, Bapak Ibu harus hafal. Oke, karena Bapak Ibu semuanya pelakunya. Silakan, jawabannya adalah A. Iya, assessment for learning. Ya, betul. Penilaian. Assessment. Assessment for learning. Penilaian pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran. Assessment itu artinya penilaian, ya, ingat-ingat Bapak Ibu. Kalau evaluate artinya mengevaluasi, bukan menilai. Terus kalau manajemen in learning, ya memanage, bukan manajemen. Mengelola. Kalau learning proses berarti prosesnya. Proses Apa? pembelajaran. Iya. Kenapa? Proses dan pembelajaran. Ya, ya. Learning development biasanya dia berkaitan dengan metode Pembelajaran. assessment, di-assess. Berarti kalau ada orang asesor datang ke kita mau mengakreditasi gitu ya. Nah, itu berarti dia sedang melakukan penilaian terhadap sekolah kita. Diilang-ilang itu, dikait-kaitkan gitu biar gampang jawabnya. Gitu nih. Kalau kesusahan jawab karena bahasa Inggris, berarti Bapak Ibu harus ingat-ingat, oh ada asesor datang gitu. Oh, asesor itu tugasnya apa? Oh, menilai. Berarti assessment for learning adalah penilaian pembelajaran. Itu nggih. Lanjut. Keterhubungan objek dan teknik evaluasi pembelajaran. Silakan dibaca Bapak Ibu. Proyek. Produk. Produk, Bu. Kaligrafi, membuat kaligrafi. Produk. Iya. Produk. Ya, contohnya produk ya Bu. Iya. Ya, ada produknya. Ada produknya. Kalau proyek itu nggak mesti produk sih biasanya. Proyek itu misalnya ada kegiatan-kegiatan itu juga proyek ya. Misalnya kayak membangun desa, terus melakukan kegiatan. Tidak harus menghasilkan sesuatu kalau proyek. Oke, maksudnya menghasilkan sesuatu ya bisa. Proyek itu bisa menghasilkan sesuatu seperti kegiatan. Nah, itu bisa. Proyek butuh waktu. Kaligrafi produk kayak Selanjutnya, wah sudah sampai 110 Bapak Ibu. Iya. Oke, tentang remedial. Jadi Bapak Ibu yang masih suka remedi, masih ada nggak yang kemarin-kemarin suka remedi? Tidak. Masih dong, oh my God. Kenapa nih Pak? Oke, silakan dijawab kalau gitu yang sering remedi. Berarti tahu jawabannya.
A. A. A, Bu. Apa Pak? Pembelajaran remedia membantu mengatasi kesulitan. Membantu kesulitan belajar siswa. Lalu pembelajaran berkelanjutan demikian. Oke, padahal sebenarnya lebih ke ini ya Pak ya, Lancar, Pak Restu, lancar. menambah kesulitan guru ya Pak ya. Ya, kesulitannya menambah kesulitan dosen. Nah, Bu, saya remedi Bu, mana tugasnya remedi belum dibuka Bu? Gitu. Jalan, ya Pak. Alhamdulillah, Bu, nggak pernah remedi selama. Oke, Pak, ya Pak. Gurunya dari nggak lulus. Jadi jawabannya ya, bukunya A, G. Alhamdulillah, selama Membantu mengatasi kesulitan belajar didik melalui pembelajaran berkelanjutan. Pak Soleh, Pak Soleh. Solehan. Iya, Bu. Oke. Ya. Soalnya kan kemarin terlambat ya. Iya, Bu. Nah, Pak. Oke. Jadi Banyak itu makan, Bapak Bu. Ibu, sudah dipahami ya. Iya, Bu, Oke, jangan dijawab menambah kesulitan guru gitu karena udah waktunya pulang nanti remedi. Ya. Nah, Bu, kita kan guru profesional harus sabar, Bu. Iya, ini dah. Nah, apalagi kalau udah lulus, terus sudah Amin, selesai, amin, Bu. terima Doanya, Bu. itu kan harus sabar. luar biasa. Dia bisa nambah lagi, Bu. Apa? Lanjut. Biar tambah Menambah apa, Pak? Kesilan. Lalu direstui. Amin, amin. Silakan Bapak Ibu dijawab. C, Bu. C, Bu. Program pengayaan. Program pengayaan. Oke. Jawabannya masa. Tadi ini C. Pengayaan. program pengayaan tidak Program pengayaan tidak diberikan. A. Yang benar adalah A, Bu. iya Pak, C, diingat-ingat Bu. Pak. C, Bu. D, C, Bu. C, program pengayaan diberikan kepada siswa yang kesulitan dalam memahami istilah tertentu. Belajar, Bu. Ya, bodoh. Jadi salah semua. Semua, nggak ada yang benar. Jadinya Salah, ada yang salah. Agus Wahyudi yang sampai dulu. Oh, Pak Restu dapat remedi nanti itu. Itu remedi. Bapak Ibu, program pengayaan diakhiri dengan penilaian jawabannya A. Akan. Wih, Kusmena. Kusmena. Oke, pengayaan. Ya cuma diayak aja Bu, diayak-ayak doang. Jadi nggak sampai. Iya, Bu. Kayak deh. Oke, 112. Manfaat PTK, Bapak Ibu udah hafal ya PTK ya? Sudah. Kasih buat, Bu. Oke, silakan. Apa jawabannya? Ada tiganya. C itu, Bu. Dua, Adanya tujuannya. dua, tiga. Dua, tiga, Dua, tiga. 234. 234, Bu. C, Bu. 234 ada yang tidak Samsu, Bu. Samsu, Bu. 234. Ketika senternya bagus, Bu. 234, Bu. Oke, Ada tujuan. ada tujuan. Menemukan teori. Pokoknya adanya tujuan untuk meningkatkan kualitas melalui penelitian di sana. Ya, satu dulu. Ya, Dapat dulu. ya. Yang jelas 3 itu salah. 1, 2, 4. Bukan teori. Justru dia kan teori. 1, 2, 4. Biasanya sudah ada teori. Biasanya Iya, iya, sudah ada betul. teori. Misalnya Bapak Ibu mau pakai metode atau pembelajaran tertentu di kelas. Nah, itu kan sudah ada teorinya kan? Satu juga ada Jadi bukan mau membuktikan, bukan menemukan teori gitu. Jadi 1, 2, 4 ya, Bu. Iya, jawabannya 1, 2, dan 4. Kemarin Dia tidak berorientasi masalah. Dia tidak berorientasi. kemarin, Bu. Yang bermasalah tuh Bapak Ibu. Bapak-bapaknya, Bu. Bikin masalah, Bu. Bapak-bapaknya, Bu. Oke, diingat-ingat Bapak Ibu. Jadi PTK itu tidak menemukan teori ya.
tapi membuktikan teori. Terus dia juga tidak berorientasi pada masalah. Biasanya dia ya ingin menguji sesuatu. Dia kan makanya ada siklus 1, siklus 2 gitu kan ya? Iya, Bu. Ya, ingat. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terus berikutnya kisi-kisi nomor 116. Penyusunan. Ingat-ingat bagaimana cara menyusun proposal PTK. Silakan Bapak Ibu. Satu, dua, tiga, empat. Empat. Perencanaan. Perencanaan. Kemudian Observasi dan observasi, refleksi. daftar refleksi 1, 2, 3. 3 Bu. Empat dua satu tiga. Iya. 1, 2, 3. Empat dua satu tiga. 2, 1, Jawabannya adalah Carmila benar. Mantap. Oke. Bagus. 1, 2, 3. Perencanaan. Bagus. Observasi dan refleksi. Iya. Bagus. Ayo, ya. Pengertian ciri tujuan dan manfaat KPI. Ya. Dibaca, Bapak Ibu ya. Karya tulis ilmiah. Ayo, Pak, dibaca, Pak. Kutipan di Bapak media Ibu, sosial. Kutipan di media sosial. Kecuali Bu. Ya. kutipan Kecuali yang berarti bagus ya. Media. Bagus, sambutan Ya, Bagus. Bapak Ibu ya. Ayo, Agus, dua. Jangan sampai loh, Bapak Ibu. Ngetek di Bagus. pengertian apa? Keluarnya Facebook. Facebooknya orang di copy paste. Nah, jangan sampai ya. Harus sumbernya harus ilmiah. Artinya buku, penelitian. Nah, itu bagus. Dengar tuh Jawaban bagus. berarti CK Bu atau ini Bu? Bapak. Bagus. Sosial media orang curhat, nanti Bapak masukin. Jangan dong. Nah, ini apa lagi nih? Oh ya, bagus tuh Bu. Ada adik-adik. Ya, anak saya Bapak Ibu. Cantik. Ya. Halo cewek. Bapak Ibu. Masih SD ya Bu. TK, Bapak Ibu, TK, jangan terdistract ya, jangan terganggu oleh anak saya. Oke, kita lanjutkan. Oh my God. Kalau artikel, Nah, jadi ini Bapak Ibu sedikit tips and trik ya untuk mengerjakan UP. Mohon Yang maaf Bu, saya mau katakan bertanya tadi. Bu. Siapa? Adakah kisi-kisi yang baru Bu, yang kemarin atau yang sekarang ada nggak Bu? Kisi-kisinya Bu. Kebetulan saya yang terakhir menerima yaitu yang apa namanya, yang kemarin saya tadi bukakan ke Bapak Ibu ya, yang kayak gini. belum ada yang terbaru ini. Nggak ada yang terbaru yang udah dipelajari Bapak Ibu ini kan. Baru soalnya. Sudah Bu. Iya kayak gini. Cuman ini aja yang saya dapat. Seperti yang awal dibagikan itu Bu. Mungkin iya, karena kan saya nggak di kelas Bapak, saya nggak tahu kapan baginya. Nah, pokoknya yang dikasih ya itu yang dipelajari ya Bapak Ibu. Tetapi kalaupun misalnya Bapak Ibu punya ide lain, silahkan dipelajari. Tapi saya rasa Bapak akan semakin pusing ya. Ya udah pelajari ini dulu aja. Oke. Yang penting dikuasai gitu. Iya. Soleh dan ketinggalan Pak Soleh. Putal Bu. Oke Bapak Ibu, tadi yang sudah dijelaskan ke Bapak Ibu semua. Baca dan pahami kisi-kisi. Bu, kalau artikel itu berhubungan dengan apa kalau artikel? Kan artikel. Gimana Bu? Gimana Ibu? Artikel Bu, Kemarin ada soal ya berhubungan artikel juga ya. Artikel itu Bapak Ibu, artikel itu biasanya tulisan yang dia itu hasil dari sebuah penelitian. Atau misalnya kayak Bapak Ibu melakukan PTK. Oh ini ya. Misalnya Bapak Ibu melakukan PTK atau melakukan observasi, nah itu biasanya Bapak Ibu bisa menerbitkannya menjadi sebuah artikel.
ilmiah. Itu bisa kita sebut sebagai artikel yang dipublish di jurnal seperti itu. Yang Bapak Ibu pelajari yang ada di LMS itu biasanya kan ada video, ada juga materi sebelahnya jurnal itu. Nah, itu juga bisa disebut sebagai artikel gitu. Oh, iya. Oke. Jadi langkah-langkahnya tadi ya seperti yang dikatakan Bapak Ibu yang lain, baca, pahami kisi-kisi, lalu salah, tandai clue dan atau kata kunci di setiap nomor pada kisi-kisi. Jadi kisi-kisinya Bapak Ibu langsung kalau bisa di print. Nah, setiap kisi-kisi di stabiloin gitu. Oke. Nanti sampai nempel di dalam jiwa dan raga kita. Wih, Ya, apa kalau sudah menempel sudah lulus. Oh, iya benar kan? Harus menyatu. Iya, Bu. Temukan clue atau kisi di modul. Kalau udah kisi-kisinya udah dapat, berarti langsung dicari di modulnya. Halaman berapa? Dilipat. Nah, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu baca yang akan dibaca berulang-ulang adalah yang bagian lipatan-lipatan itu aja. Gitu loh, oke. Jadi nggak sampai semuanya, tetapi ya memang lebih baik adalah memahami semua modul. Cuman itu berat, Tandai dengan stabilo atau catat clue yang kemungkinan muncul pada soal sesuai dengan kisi-kisi. Baca berulang materi yang merujuk pada clue pada kisi-kisi. Kerjakan soal tryout besok dengan serius, kenali pola dan tandanya ya. Besok jangan panik. Panik itu sumber dari segala masalah, Kalau misalnya internet saya mati, bilang aja sama pengawasnya Bapak Ibu, pasti dikasih waktu, pasti dikasih solusi. Jangan udah parah terus habis itu udah saking pusing terus malah nggak ini kan baca soal udah nggak bisa jawab. Ya, jangan sampai. Bilang aja, maaf Pak, lampunya tiba-tiba padam, saya izin pindah tempat dulu gitu ya. Berdoa dan bersolawat setiap klik jawaban ya. Saudara Muhammad. Iya, dibaca terus. Saya dulu waktu ujian PNS gitu Pak, jadi komputernya yang saya solawatin ya, biar tangan saya itu nggak salah ngeklik gitu. Jangan lupa Al-Fatihah. Berarti kita sama Ibu ya. Kenapa Pak? Trik kita sama Ibu ya. Betul Bapak. Tapi itu kalau sudah ikhtiar ya Pak. Kalau ikhtiar belajarnya baru semalam tadi malam aja. Yang penting minta ridho istri. Nggak boleh kayak ya, gitu Ibu, ya. Minta ridho istri. Sholawat itu akan anak, bekerja. Sholawat itu akan bekerja kalau Bapak Ibu sudah berusaha. Ya, amin Bu, amin. Insya Allah. Jangan lupa Al-Fatihah dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, Bu. Berterima kasih, Bu. Sama Bu. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Maaf, saya mau tanya. Gini Bu, mohon maaf Bu. Iya. Kalau bisa, kalau memang ada nanti kisi-kisi yang terbaru, kita minta di-update-kan Bu. Demikian Bu, terima kasih. Kenapa Pak? Kalau nanti ada kisi-kisi terbaru Bu, kita minta Dibagi. Ya, tapi bukan tugas saya yang nge-share itu, karena saya nggak ada di grup Bapak Ibu kan. Jadi ya pasti kalau panitia pengelola itu pasti akan mengupayakan yang terbaik, karena pengennya Bapak Ibu semua lulus. Karena apa? Amin. Karena itu akan mempengaruhi penilaiannya ke UIN kan, UIN Malang. Kalau lulusnya 100%, nah UIN namanya akan bagus gitu. Jadi kita bisa mendampingi Bapak Ibu. Jadi kita nggak akan mempersulit Bapak Ibu gitu. Cuman selama ini perkuliahan Bapak Ibu kan selalu dapat syafaat dari dosen ya. Ya misalnya nilainya kurang terus ditambah sama dosennya, nggak remedi terus langsung lulus. Tetapi di UP nggak ada tidak ada syafaat dari para dosen, dari panitia, nggak ada syafaatnya dari Rasulullah. Ibu dari Rasulullah Bu, sallallahu alaihi wasallam Bu. Kenapa Pak? Salam satu salam ya kan? Iya betul. Bu. Ya. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Bentar satu-satu ya, Bu Sri Utami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, saya mau bertanya. Kemarin ketika tes
nilai saya kok tidak keluar gitu. Apanya Bu? Nilainya. Nilainya. Ya. Berarti belum diklik selesai sama Ibu kali. Oh iya, belum diklik paling Bu. Heeh. Tapi untuk teman-teman yang lain di kelompok saya nggak diklik langsung keluar, Bu. Oh. Yang kehabisan waktu, Bu. Saya kehabisan waktu juga keluar. Iya. Saya Kalau- kehabisan Yang waktu. penting klik warna merah, Bu. Kalau misalnya Ada 40 yang tak terjawab. Saya sampai selesai, Bu. sudah diklik selesai belum Bu? Udah. Nah, kayaknya masalahnya di situ. Tapi justru kalau Bapak Ibu belum ngeklik selesai, tapi waktunya habis, itu yang mematikan itu sistem. Nah, ketika sistemnya mati, nilainya keluar. Tapi kalau Ibu sistemnya nggak dimatiin, terus ditutup, laptopnya ditutup, berarti sistemnya itu belum mati, makanya kemudian nilainya nggak keluar. Oh, nah. Gitu. Oke, makasih, Bu. Oke. Besok lebih hati-hati lagi, nggih. Kalau Ibu nggak paham, Ibu bisa nanya ke pendampingnya, pengawas, kan ada pengawas gitu. Nah, bisa dilihat kan HP yang buat ngerekam itu, jadi tunjukin, Bu, di shooting, laptopnya Ibu di shooting. Bu, bener nggak ini yang saya klik? Sudah bener apa belum? Yang mana lagi yang harus saya klik? Dipastikan, gitu. Oke, sampai Ibu ngerti. Nah, nanti si siapa pengawasnya itu biasanya akan bilang sampai ketemu kata-kata terima kasih, biasanya kayak gitu. Sistemnya akan bilang terima kasih sudah mengerjakan apa-apa. Nah, harus sampai situ. Oke, harus minta petunjuk ya Bu ya. Minta petunjuk pada Allah SWT. Ada lagi Pak? Kenapa nangis, Bu? Apa lagi ya? Soleh aja, Pak Soleh. Ya, ada apa Pak Restu? Tanya dulu, tanya Pak Soleh. Baras, Jadi Bu. bapak-bapak mau nanya katanya? Saya Bu. Ya. Wih, bagus. Iya. Yang punya IKN, Bu. Yang punya IKN mau nanya, Bu. Nah, Iya. Agus pertama. Iya, Pak De Agus. Pak. Iya Bu, ini Ibu mau Ya. tanya masalah Ini juga nggak apa-apa. nanti Bu. Nah tadi Ibu sudah menjelaskan apa namanya membedah kisi-kisi, lalu cara dalam mengerjakan UP. Nah di sini Bu adalah bagaimana ketika nanti pelaksanaan UP. Nah biasanya itu terkendala kita adalah bagaimana kita memaksimalkan waktu Bu. Nah kadang-kadang kita ini sudah berjalan Bu, waktu ini kan 120 soal Bu ya, kalau tidak salah ya. Ya. Nah, dikerjakan dalam waktu 3 jam. Ya. Kadang-kadang Bu kita Bu ya, dalam mengerjakan itu sudah berjalan. Kadang-kadang kita ketika sudah berjalan Bu, waktu ini terus berjalan. Nah, sedangkan kita ini kadang-kadang terkendala ketika soal itu menghadapi soal yang sulit. Nah, soal yang panjang. Nah, kadang-kadang kita tuh ketika waktu sudah mendekat, soal masih banyak ini Bu. Panik. Nah, jadi istilahnya itu Bu, kita ya, nah istilahnya sudah, ya jawabnya sudah, ya bismillah lah, sudah kayak apa Tapi jawabannya. panik gitu ya. Ya panik Bu. Nah, Sudah terus ingin saya tinggalkan gitu ya Pak. iya. Nah, yang saya tanyakan Bu, bagaimana cara kita ini Bu ketika waktu yang sudah mendekati ini, sedangkan soalnya masih banyak Bu, supaya kita tidak panik. Nah, triknya Bu bagaimana? Ya, Bapak Ibu di situ ada tombol ragu-ragu ya kayaknya ya. Ketika menjawab. Ragu. Nah, tadi yang pertama biar Bapak Ibu nggak terkecoh, kalau sudah ngerasa baca 3 kali soal itu Bapak kok nggak menemukan jawaban, klik aja ragu-ragu, tinggalkan ke soal-soal yang lain. Siapa tahu misalnya Bapak Ibu tuh lagi jawab nomor 15. Nomor 15 gak mari-mari, hanya untuk satu perkara yang sulit. Padahal nomor 16 sampai sekian itu gampang banget Pak. Nah, kayak gitu. Iya, makanya kemudian diklik ragu-ragu dulu. Diklik ragu, pindah nomor berikutnya. Terus mudah gampang, ketemu yang sulit lagi, klik ragu lagi, pindah lagi. Nanti kalau udah sampai di menit ke 120, menit ke 120, soal ke 120, Bapak balik lagi ke soal yang ragu-ragu, dibaca lagi. Oh, masih setengah jam, cukuplah saya baca. Nah, misalnya kayak gitu. Oke, saya baca lagi, saya cari lagi clue-nya apa ini, tanda-tandanya apa ini, kaitannya ini, kayaknya materinya tentang ini. Tadi saya udah baca, nah gitu lagi. Gitu Pak, ya.
Gitu. Kalau habis saya. waktu Bu, kalau habis waktu masih tetap terpasang dengan kata ragu-ragu, apa itu? Oh iya, masih tetap ragu-ragu. Jadi pastikan semuanya harus sudah terjawab dengan benar. Oke. Jadi, Oh iya Bu, tambah lagi sedikit Bu. ya silakan Pak. Oke, Niki kalau misalnya Bu, kita tuh kan ragu-ragu. Nah, Sebentar ya Pak. Bapak ngomong aja, saya ambil charger sebentar. Ayo Bagong. Oh, oke, siap. Siap. Agus, jangan ngomong ragu-ragu, ragu-raguani loh. Ini malah raguani kamu. Paris tuh. Ya, siap. Nomor WA-nya ada Pak. Nah, Nomor WA-nya ada Pak. Gimana Pak Gus? ini Bu, misalnya ketika kita ada mendapat soal yang ragu-ragu tadi itu Bu, kan itu kan sudah kita asik sudah Bu. Apakah itu secara otomatis ada tandanya bahwa soal itu ketika ragu-ragu itu harus kita kerjakan lagi, atau kita boleh mencatat, oh ini loh soal yang saya ragu-ragu di kertas supaya kita tidak lupa gitu loh Bu. Ya Bapak, jawabannya nanti warnanya beda ya. Oh beda. Warnanya tuh oranye kalau nggak salah. Oh, Nah, kalau udah yakin, kalau yakin warnanya hijau apa biru gitu loh. Biru. Hijau. Hijau. Tanpa bapak ya hijau sama biru antara Madura sama Malang beda ya. Hijau. Pramadu, Bu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti nggak harus mencatat, di situ akan nampak bahwa ada perasaan kalau seluruhnya warnanya hijau terus ada warna oranye gitu kan, ada sesuatu yang mengganjal ya. Iya, Bu. Oke, saya harus kembali lagi di Gunung Tinggi. Oh aman. Yes, terima kasih Bu ya. Ya Pak, semoga sukses, lancar. Amin. Ya, pesannya Bapak Ibu jangan arogan, semuanya ya. Jangan ngerasa saya gitu aja deg-degan, nggak usah deg-degan deh, misalnya kayak gitu sama temannya. Jangan ya. Jadi mohon doanya Ibu ya. Harus benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengalaman begitu biasanya ada yang gitu, ada yang ada temennya belajar beneran gitu, terus ada yang nyepelein gitu ya. Gitu aja sampai gitu belajarnya udahlah santai aja gitu. Kita kan udah ini ternyata dia yang nggak lulus. Ada Jadi semuanya tetap tawadu, tetap berpasrah dan berikhtiar. Ikhtiar dulu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Belum saya akhiri. Saya Bu, Ya Pak Marsul. saya hanya minta doa Ibu supaya saya bisa lulus Bu. Demikian Bu. Jangan egois. Ya, Pak Marsul. Semuanya bagus, jangan pastu aja. Ya, itu bacaan maksiat itu kan assalamualaikum. Berikutnya itu assalamualaikum. Jadi Bapak Ibu harus mintanya, Ibu doain kita semua ya Bu. Nah, gitu Pak. Ini terkhusus Bu, terkhusus Bu. Gois Pak Parustu ini. Oke, Pak Marsul. Tapi kalau Pak Marsul mendoakan orang PAI semuanya yang ada di seluruh dunia. Doanya kembali ke Pak Marsul. Nah, Amin Bu, amin. Insya Allah rahmatnya balik lagi ke Pak Marsul. Insya Allah. Amin, Gus. Amin. Amin Gus. Ada lagi Bapak Ibu sudah Asar belum. sudah ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Sholat asar Kami terpilih ya kalau ada Nomor WA-nya Pak. ya tinggal 10 hari. Bapak Ibu tadi saran saya sambil santai-santai halaman-halaman yang sesuai dengan kisi-kisi yang dibukain. Oke. Jadi sambil liburan, sambil baca, sambil itu pagi hari sebelum berangkat, gitu. Jadi istirahat sekolah, nah itu dibuka-buka halamannya. Jadi lebih enak. Oke. Jadi lebih enteng dicicil dari sekarang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ibu, Sudah sama-sama, Ibu. semuanya. Amin, rabbal Banyak alamin. Semoga besok bisa lebih banyak lagi ilmunya. Amin. Kita tutup dengan Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Bagus. Sampun. Nomor WA-nya berapa Parustu?
Bapak Hasan ini minta nomor WA. Anggota. Nomor WA-nya Pak Restu. Para